Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Febrianti dengan NIM 165. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan terkait dengan penyakit menular seksual. Dari pengertiannya, penyakit menular seksual adalah penyakit yang penularannya terjadi melalui hubungan seksual, baik hubungan seksual secara vaginal, oral, maupun anal dengan seseorang yang telah terinfeksi penyakit. Penyakit ini dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti parasit, jamur, virus, bakteri. MS merupakan masalah kesehatan yang cukup serius karena dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi, kualitas hidup, bahkan menyebabkan komplikasi jangka panjang apabila tidak ditangani dengan baik. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, PMS masih menjadi salah satu masalah kesehatan global yang dapat ditemukan pada remaja dan orang dewasa. Selanjutnya, ada jenis-jenis penyakit menular seksual. Terdapat berbagai jenis penyakit menular seksual yang sering ditemukan di antaranya seperti gonore, yaitu kencing nanah, bakteri yang menyerang saluran reproduksi, anus, dan tenggorokan. Yang kedua, ada sifilis atau biasa disebut dengan raja singa. Penyakit yang berkembang secara bertahap dan dapat merusak berbagai organ tubuh bila tidak diobati. Yang ketiga, ada HIV/AIDS, yaitu infeksi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga penderita lebih mudah terkena infeksi lainnya. Keempat, ada herpes genital, ditandai dengan munculnya luka atau lepuhan pada area genital. Yang kelima, ada chlamydia, seringkali tidak menimbulkan gejala tetapi dapat menyebabkan gangguan kesuburan. Yang keenam, ada trichomoniasis, menyebabkan keputihan yang berbau dan rasa gatal pada alat kelamin. Yang ketujuh, ada hepatitis B, infeksi virus yang menyerang hati dan dapat menular melalui hubungan seksual maupun darah. Kedelapan, ada HPV atau Human Papillovirus yang dapat menyebabkan kutil kelamin dan meningkatkan resiko kanker serviks. Yang kesembilan, ada Candidiasis genital, yaitu infeksi jamur yang menyebabkan gatal dan kemerahan pada area genital. 10, ada ulcus mole atau chancroid, ditandai dengan munculnya luka yang terasa nyeri pada alat kelamin. Selanjutnya, ada cara penularan penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual dapat ditularkan melalui beberapa cara. Di antaranya ada melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan kondom atau alat pengaman. Yang kedua, berganti-ganti pasangan seksual sehingga meningkatkan resiko terjadinya infeksi. Yang ketiga, menggunakan jarum suntik secara bergantian, terutama pada penggunaan narkoba suntik. Yang keempat, ada penularan dari ibu yang terinfeksi kepada bayi selama masa kehamilan, persalinan atau menyusui pada beberapa jenis penyakit. Yang terakhir yaitu melalui transfusi darah yang telah terkontaminasi mikroorganisme penyebab penyakit menular seksual. Selanjutnya, ada tanda dan gejala penyakit menular seksual. Gejala PMS dapat berbeda-beda tergantung dengan jenis penyakit yang dialami. Namun, beberapa gejala yang umum ditemukan meliputi: yang pertama, yaitu ada keluar cairan yang tidak normal dari alat kelamin. Yang kedua, nyeri atau rasa terbakar saat buang air kecil. Yang ketiga, muncul luka, lecet, lepuhan, atau benjolan pada alat kelamin. Yang keempat, ada gatal dan iritasi pada area genital. Yang kelima, nyeri saat melakukan hubungan seksual. Yang keenam, demam dan pembengkakan kelenjar getah bening. Yang ketujuh, ada timbul ruam pada kulit di beberapa bagian. Selanjutnya, yaitu ada pengobatan penyakit menular seksual. Pengobatan PMS harus disesuaikan dengan penyebab penyakitnya. Infeksi yang disebabkan oleh bakteri seperti gonore dan sifilis dapat diobati menggunakan antibiotik. Sementara itu, penyakit akibat virus seperti herpes dan HIV memerlukan terapi antivirus untuk membantu mengendalikan infeksi. Selama menjalani pengobatan, penderita harus mengikuti petunjuk tenaga kesehatan sesuai aturan dan tidak menghentikan pengobatan tanpa anjuran dokter. Selain itu, pasangan seksual juga perlu diperiksa dan mendapatkan pengobatan bila diperlukan agar tidak terjadi penularan kembali. Hubungan seksual sebaiknya dihindari sementara waktu sampai pengobatan dinyatakan selesai dan kondisi membaiknya. Ada komplikasi penyakit menular seksual. Apabila tidak ditangani dengan baik, PMS dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius seperti fertilitas atau kemandulan pada pria maupun wanita. Yang kedua, ada kehamilan etopik atau kehamilan di luar rahim. Yang ketiga, ada kerusakan organ reproduksi. Yang keempat, ada kanker serviks yang berkaitan dengan infeksi HPV. Yang kelima, ada meningkatnya resiko penularan HIV. Yang keenam, ada gangguan kesehatan pada bayi seperti infeksi bawaan atau kelahiran prematur. Komplikasi tersebut dapat menurunkan kualitas hidup penderita dan menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang.
Selanjutnya, pencegahan dan pengendalian PMS. Pencegahan merupakan langkah paling efektif untuk mengurangi angka kejadian PMS. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain, setia kepada satu pasangan seksual. Yang kedua, menggunakan kondom secara benar dan konsisten. Yang ketiga, menghindari perilaku seks bebas dan berganti-ganti pasangan. Yang keempat, menjaga kebersihan organ reproduksi. Yang kelima, tidak menggunakan jarum suntik secara bersama-sama. Yang keenam, melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala. Yang ketujuh, mendapatkan vaksinasi HPV dan hepatitis B sebagai perlindungan tambahan terhadap infeksi tertentu. Selanjutnya, yaitu ada waktu kembali periksa. Penderita PMS dianjurkan untuk melakukan kontrol ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh tenaga kesehatan. Ulang juga perlu dilakukan apabila gejala tidak membaik setelah pengobatan muncul. Pemeriksaan ulang juga perlu dilakukan apabila gejala tidak membaik setelah pengobatan, muncul gejala baru, atau setelah pasangan seksual menyelesaikan pengobatannya. Selain itu, pemeriksaan laboratorium ulang mungkin diperlukan untuk memastikan infeksi telah sembuh dan tidak terjadi komplikasi lebih lanjut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pendidikan kesehatan penyakit menular seksual